Oke, ini adalah bagaimana cara upload di aplikasi Tryout ya untuk input di belajar mandiri. Videonya ini agak panjang, tidak ada yang saya jeda, jadi benar-benar dari awal gitu ya. Nah, yang pertama itu laptop atau komputer itu menginstal Nox Player. Jadi buka Chrome ya. Ketik Nox Player. Nah, ini Nox Player seperti ini, tulisannya NOX Player. Bisa pakai Nox Player atau pakai BlueStack ya. Bisa pakai BlueStack atau pakai Chromecast. Kalau Chromecast saya belum pernah nyoba sih, katanya bisa gitu BlueStack. Tulisannya BlueStack seperti ini, BlueStack. Ini yang www.bluestack.com. Jadi ini adalah emulator itu maksudnya gini, misalnya seperti ini toh, BlueStack gitu aja. Emulator itu membuka Android di laptop. Jadi emulator itu membuka Android di laptop. Otomatis ini akan jadi berat banget gitu ya, karena Android sekarang itu hampir speknya seperti laptop. RAM 8, kemudian minimal kan RAM laptop jadi 8. Kalau pakai RAM laptop 4 nanti jadi sangat berat gitu intinya. Ini yang saya pakai RAM 16 laptopnya. Kemudian silahkan diunduh, kemudian ini juga silahkan diunduh, kemudian diinstal. Prosesnya hampir sama, tidak terlalu banyak masalah. Nah, setelah terinstall maka akan keluar seperti ini. Ini adalah Nox Player. Maaf, ini memang temanya tema hitam. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Kalau temanya putih nanti beda lagi hasilnya. Kemudian setelah itu install, kalau yang di sini itu kan di BCJ ya. Nah, ini ya. Ketik aja, ini kan Play Store. Jadi Play Store-nya itu tidak terbuka buka di menu tool ini ya. Menu tool memang disembunyikan dari pihak Nox Player tool. Kemudian ke sini. Nah, ini baru Play Store-nya. Otomatis kita butuh login, jadi login Google di Play Store-nya. Atau kita setting Google di sini. Jadi kita perlu mengsetting Google, karena kalau belum disetting ya nggak mau buka Play Store. Jadi ini harus disetting Google-nya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk Play Store. Kalau ini kan kita mau isi yang Bimbel Cendekia Jakarta gitu ya. Bimbel Cendekia Jakarta. Oh, ini udah masuk ya. Lumayan cepat ini masuk ke Play Store-nya. Biasanya untuk masuk ke Play Store butuh 15 harian. Ini baru nggak nyampe 2 minggu udah keluar. Nah, ini yang Tryout ya, yang Tryout Bimbel Cendekia Jakarta. Kemudian diinstal. Nah, setelah diinstal kemudian isi data, kemudian login ya. Loginnya di sini. Login. Oke. Kemudian kita klik menu, kemudian di sini ada input belajar mandiri. Nah, ini kan sudah ada 3 bab ya. Udah 3 bab, sebagai contoh saja. Kita akan buat bab baru. Misalnya bab coba ya. Coba input BM itu ya, belajar mandiri. Nah, di sini itu tidak boleh karakternya kurang dari 3. Jadi kurang dari 5. Jadi harus minimal 5, lebih dari 6 gitulah misalnya. Ini misalnya kelasnya bisa dipilih, kemudian untuk mapelnya itu misalkan IPA gitu. Nah, yang jadi masalah di sini karena tidak bisa diedit, karena memang tidak bisa diedit, maka Anda harus benar-benar sudah menyiapkan semuanya dan jangan sampai salah ketik gitu ya. Misalnya ini mau dirubah nanti kalau sudah selesai, ini kan kita tambahkan gitu. Kemudian ini mau saya rubah jadi
misalnya coba input BMA gitu ditambah A gitu nggak bisa. Jadi memang tidak ada menu edit, intinya itu. Kemudian kita klik aja di sini, coba input BM. Kemudian ada disuguhkan 4 hal di sini, materi, video, contoh, dan soal. Nah, sebelumnya kita perlu menyiapkan di sini. Jadi sebelum upload itu kita perlu menyiapkan semua yang ada. Jadi materinya itu sudah ada di sini untuk materi. Nah, di sini sudah ada. Nah, seperti ini dan dalam bentuk PNG atau JPG. Jadi perlu benar-benar menyiapkan Nah, di sini kita sudah menyiapkan materi ya dalam bentuk JPG. Jadi sebenarnya materi itu tadinya itu bentuknya Word, kemudian kita JPG-kan gitu ya, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat ini jadi JPEG? Itu sebenarnya dibuat materi dalam bentuk Word dulu kan ya, seperti ini. Nah, buatnya seperti ini di Word. Sebenarnya kalau mau cepat ini langsung aja gini bisa kok. Jadi udah nah seperti ini. Kemudian kita screenshot ya, screenshot tapi di laptop, Windows Shift sama S bareng. Nah, seperti ini. Kemudian kita otomatis akan muncul gambarnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita save aja. Ini di apa itu? Di APK. Nah, hasil dari save-save-nya ini bisa kita buka di sini ya, kita buka. Nah, di sini. Nah, ini hasil save-nya, screenshotnya seperti ini. Tinggal kita rename aja nggak apa-apa, mau nggak di rename nggak apa-apa. Jadi ini misal M1 gitu kan, berarti materi 1 itu. Atau dibuat folder tersendiri. Nah, udah jadi seperti ini. Tinggal di screenshot kemudian kita, kalau dulu harus di PDF kan dulu, setelah di PDF kan baru bisa ke bentuk JPG. Ini sekarang udah nggak terlalu repot gitu ya. Nah, setelah jadi untuk materi, untuk contoh soal juga sudah ada di sini 1, 2, 3 dalam bentuk JPEG juga. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok nggak dibuat teks saja? Karena saat matematika yang seperti ini, misal gambar ini harus menyisipkan gambar, kemudian efek ya, misalnya yang equation itu loh. Ketika nanti ngetik matematika yang panjang, formula atau soal-soal di matematika itu kan butuh kuadrat, apa itu namanya, sigma. Kemudian itu lebih gampang dalam bentuk JPEG. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang di aplikasinya. Jadi kita hanya perlu ngetik ulang di Microsoft Word-nya dan sudah bisa. Misal yang ngetik seperti ini kan agak susah di sini. Nah, ngetik yang 4 derajat Celcius kemudian seperti ini kan agak susah kalau di aplikasi. Jadi mending kita buat aja di Word, udah jadi, tinggal kita buat JPEG gitu, kemudian aplikasinya menampilkan dalam bentuk JPEG. Nah, setelah semua materinya itu jadi ada gitu ya. Jadi apa yang kita siapkan adalah banyak, lumayan. Satu adalah materi, kemudian contoh soal. Di sini kan ada ya, ada materi, kemudian ada video, kemudian ada contoh soal dan video pembahasannya. Kemudian di sini juga ada soal dan video pembahasan soalnya. Jadi untuk membuat satu bab itu ya bisa sampai 3 hari 5 hari, memang seperti itu. Untuk membuat satu bab itu bisa sampai semingguan.
untuk membuat satu bab. Kalau dikerjakan cuma satu orang ya memang seperti itu. Atau babnya ini kita buat jadi kecil-kecil. Jadi di sini cuma di besaran satuan tok gitu. Jadi bukan bab besar. Misalnya di sini saya juga membuat untuk misalkan wujud zat. Jadi cuma di masa jenis itu sendiri. Kemudian di pemuaian itu juga kita sendirikan. Kemudian untuk wujud zat itu juga kita sendirikan. Jadi untuk materi itu dibuat kecil-kecil, dibuat subbabnya aja. Jadi bukan bab besar namun bab kecil-kecil. Karena kalau bab besar nanti juga kita kesulitan dalam, karena gini kan, wujud zat itu kemarin ada di kurikulum kelas 7, sekarang berada di kurikulum kelas 8. Kemudian pindah lagi ke kelas 7 lagi. Pemuaian ini dulu itu pas KTSP itu berada di kelas 8. Tapi ketika di K13 ini turun ke kelas 7. Jadi kan mending dibuat per subbab saja. Itu lebih aman daripada kita harus membuat lagi ketika kurikulum berubah. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita uji coba untuk upload ya. Nah, yang paling di sini ada materi. Paling mudah itu ketika pakai laptop, itu malah uploadnya itu kita upload di Blogger dulu. Kita buka Blogger ya, Blogger biasa ya. Kalau Anda orang apa itu yang biasa utak-utak komputer paham, Blogger ya. Blogger itu bisa di Blogger, bisa di ya Blogger, blog. Blogger itu apa? Ketika Anda itu punya akun Google, otomatis punya Blogger. Ketika Anda punya akun Google, otomatis punya, kalau di sini keluar atau enggak, punya Blogger. Jadi intinya Chrome-nya diaktifin aja. Google Chrome-nya ini kita koneksikan dengan akun Google-nya, maka akan ketika membuka Blogger akan diarahkan ke blog. Kemudian kita buka new post, tulisannya Blogger, ini simbolnya B ini, B Blogger. Nanti silakan isi di komentar aja kalau ada pertanyaan. Kemudian klik new post. Nah, di sini kita misalkan materi apa tadi ya? Besaran ya. Materi besaran, kemudian kita upload ini materinya. Videonya nggak tak jeda, semua proses bisa dilihat. Tadi di mana ya? Tadi di mana? Oke. Nah, di sini untuk materi dulu ya. Kita blok aja. Kemudian kita select. Nah, biasanya Blogger itu yang paling atas sendiri jadi paling bawah, kemudian baru urut 1, 2. Jadi ini perlu di paling atas ke Ctrl X, kemudian Ctrl V-nya di sini. Nah, seperti ini. Jadi perlu dipindah seperti ini memang. Kemudian berikutnya ini perlu kita original. Kita set gambarnya itu di original ini seperti ini. Biar besar. Nah, kan jadi besar. Kenapa? Karena kalau ini kita biarin aja seperti ini, kemudian langsung kita copy nanti di aplikasi tidak kelihatan pecah-pecah gitu loh, karena ini JPEG, jadi bukan teks, jadi ini JPEG, gambar maksudnya ya, image seperti ini satu-satu. Apakah lama? Ya memang lama seperti ini, cuma ini sekali isi udah sampai kapan gitu, nggak aman gitu, bisa dipakai lama itu, paling enggak 5 tahunan kan bisa masih dipakai. Dan ini dibuat aja yang dari dulu itu materi yang dari 2000, materi itu kan nggak berubah ya sebenarnya, materi itu kan nggak berubah ya, itu aja. Misalkan
materi penjumlahan kan Yoming itu aja ada terus gitu. Nah setelah kita publish, lupa ya tadi ya. Nah gini kita publish di sini tadi, kita bisa membuka hasilnya. Ini kita kursornya kita arahkan ke sini, kemudian kita klik view. Nah kan udah jadi. Nah kemudian di sini kita klik kanan, setiap gambarnya ini ya. Gambarnya kita klik kanan, copy image address. Oke, kemudian kita paste di aplikasinya di sini. Oke, kemudian kita klik. Nah, jadi aplikasi itu hanya menampilkan sebenarnya hosting dari gambarnya itu berada di Blogger ini. Nah, kenapa kok enggak langsung di-upload di sini? Bisa sebenarnya, tapi kurang stabil. Jadi paling aman, paling stabil pakai model gini, karena Blogger ini kan milik Google. Jadi dia benar-benar kuat dalam menyimpan sesuatu kemudian diambil, itu kuat banget. Kemudian untuk nomor 2 M2 ya, sama ini kita paste. Ini 06, salah ini berarti ini terakhir ya. Apa terbalik ya? Kodenya tadi loh. Ini yang nomor 2. Oh ini kebalik. Jadi Blogger tadi ya pas upload ini ya, itu tidak nomor 1 yang paling bawah, nomor 1 paling bawah, terus kemudian naik, salah tadi. Jadi caranya ngopinya itu dari bawah ke atas. Kita copy image address, kita hapus ya. Nah, perlunya tadi dikasih ganti rename itu biar kita tahu di sini kan ada 02 PNG, artinya apa? Oh ini halaman 2. Kemudian ini halaman ketiga ya. Copy image address. Oh halaman 3, sekarang 4. Nah, ini kan ada 04 gitu. Nah, kemudian copy image address 5, terakhirnya 6. Nah 6. Oke, dah jadi ya. Kemudian setelah selesai nanti akan mengurutkan sendiri yang di aplikasinya juga. Yang penting, nah sama kan, udah. Untuk materi sudah. Sekarang kita masuk ke video. Nah di sini video itu kita perlu buka hosting videonya. Apakah dari YouTube juga bisa, dari YouTube bisa, dari manapun bisa, terserah sebenarnya. Yang penting di situ sebuah website yang bisa menampilkan video. Mau di Blogger juga sebenarnya bisa aja, tapi belum pernah saya coba kalau yang di Blogger. Misalkan di sini tentang playlist ya, UN matematika gitu aja. Oh IPA kok ya ini kok ya. Nah ini wujud Z, besaran satuannya mana? Nah ini. Nah caranya gimana? Ini tinggal kita, nah ini misal seperti ini. Ketemu lagi di Modern Course. Hari ini kita akan membahas tentang besaran satuan. Kita copy dari tombol share juga bisa, terserah mau di copy dari atas ini juga bisa. Tapi agar lebih pendek itu mending dari tombol share kalau untuk YouTube ya. Ini sini, kemudian judulnya apa? Besaran dan satuan. Konsep ya, konsep besaran dan satuan itu. Tinggal kita tambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ini untuk video.
Kalau banyak silakan di input gitu. Ini adalah video penjelasan dari materi yang tadi. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, prosesnya kalau ini udah hampir sama. Misal di sini kita buat new post. Contoh soal besaran dan satuan. Sebenarnya nggak usah pakai judul juga nggak apa-apa. Kemudian kita upload gambar yang sudah kita siapkan tadi. Contohnya mana? Ini ya, ada 4. Nah, di sini kan nama filenya. Nah, di sini ya. Nama filenya itu kita ada ini loh. Mana? Nama filenya itu juga ada kuncinya, 01B, 02D, 03A, 04A. A itu artinya kunci, 03A A kunci, 02D artinya kuncinya D, 01B artinya nomor 1 kuncinya B gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena seperti ini, misal ya. Oke, di sini sudah. Dan kita select. Nah, kalau ini sebenarnya nggak usah urut, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu nomor 1 itu paling atas gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Dibuat original. Ini juga dibuat original. Nomor 1 kan berarti ini paling bawah ya di sini ya. Aturannya gitu ternyata. Oke, kemudian kita publish. Kemudian kita view. Oke ya, ini ya. Kemudian kita mulainya dari yang paling bawah nih, yang di sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kan ada 01B gitu ya. B itu artinya kunci, B-nya tinggal kita klik di sini. B. Salah. B. Nah, sudah kan ini ganti B. Kemudian untuk alamat videonya itu pakai ini aja dulu ya, yang disesuaikan dengan pembahasannya tadi. Nah, seperti ini, kemudian kita tambahkan. Oke. Ini perlu diedit ya di sini ya. Ini kan gambar videonya. Nanti saya edit coba. Terus berikutnya, ini sudah untuk contoh soal. Hampir sama lagi di soal. Jadi soal itu ini yang untuk khusus bimbel cendekia ini request kalau soal yang di sini itu juga ada videonya. Jadi, nah ini sama, ini anggap aja ini aja ya. Ini kita copy seperti ini. Kemudian untuk videonya juga kita pakai ini aja biar enggak terlalu lama. Oke. Ini di sini ada cek gambar. Nah, keluarkan. Kemudian tadi apa? A ya. Oke, kuncinya A. Kemudian kita tambahkan. Oke, seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk input belajar mandiri. Kemudian kita cek ya sekarang apakah sudah masuk. Kita buka ulang. Kemudian kita masuk ke menu, kemudian belajar mandiri. Alah, ini ada kode waktu. Bentar. Jadi gini, untuk memang di aplikasi ini itu konsepnya itu kan menjual konten ya. Jadi ketika jadi aplikasi itu hanya bisa digunakan di jangka waktu tertentu gitu aja. Ini sebenarnya kan masih bisa untuk buka yang lain, tapi ketika mau buka ini ya butuh itu kode waktu. Memang konsepnya dibuat seperti itu, 169838. Kemudian kita klik kirim. Oke, kita coba lagi. Nah, ini yang baru tadi mana? Yang ini ya, coba input BM. Kemudian ini kita tampilkan datanya. Nah, seperti ini kan yang barusan kita isi yang tadi.
Kemudian untuk videonya, oke, tinggal kita klik. Nah, yang tadi videonya. Kemudian mana lagi? Nah, ini kemudian saat kita ngeklik, nah video pembahasannya itu berada di atas ini. Oke, yang tadi juga. Kemudian kita coba yang terakhir, yang latihan soal. Oke, tadi cuma ada satu soal ya. Satu soal jawabannya apa tadi? A ya. A, selesai. Oke, benar. Dan di sini ada video pembahasannya itu ketika apa itu? Ini diklik. Nah, video pembahasan berada di sini. Jadi butuh konfirmasi, oh, ini jawabannya apa. Nah, di sini. Oke. Oke, fix ya. Fix. Tinggal perbaikan dikit di layoutnya aja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.